Gilliard. I got so much motherfucking. Person center. Dalam pendekatan person center, penekanannya adalah pada bagaimana klien bertindak dalam dunia mereka dengan orang lain, bagaimana mereka dapat bergerak maju dalam arah yang konstruktif, dan bagaimana mereka berhasil mengatasi hambatan baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari luar diri mereka sendiri yang menghalangi pertumbuhan mereka. Pendekatan person center bertujuan agar klien mencapai tingkat kemandirian dan integrasi yang lebih besar. Fokusnya adalah pada orangnya, bukan pada masalah yang disajikan orang tersebut. Rogers tidak percaya bahwa tujuan terapi hanyalah untuk memecahkan masalah. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk membantu klien dalam proses pertumbuhan mereka, sehingga klien dapat mengatasi masalah dengan lebih baik saat mereka mengidentifikasinya. Adapun 4 karakteristik person center menurut Rogers, yaitu yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman, yang kedua, kepercayaan pada diri mereka sendiri, ketiga, sumber evaluasi internal, dan keempat, kemauan untuk terus berkembang. Peran terapi person center berakar pada cara hidup dan sikap mereka, bukan pada teknik yang dirancang untuk membuat klien melakukan sesuatu. Teori person center berpendapat bahwa fungsi terapis adalah untuk hadir dan dapat diakses oleh klien dan untuk fokus pada pengalaman langsung mereka. Pengaplikasian person center dalam intervensi krisis. Pendekatan person center berlaku dalam intervensi krisis, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit, peristiwa bencana, atau kehilangan orang yang dicintai. Ketika orang berada dalam krisis, salah satu langkah pertama adalah memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan diri sepenuhnya. Mendengarkan dan memahami sangat penting pada titik ini. Dalam situasi krisis, terapis person center mungkin perlu menyediakan lebih banyak struktur dan arah daripada yang akan terjadi pada klien yang tidak mengalami krisis. Saran, bimbingan, dan bahkan arahan dapat diminta jika klien tidak dapat berfungsi secara efektif. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, mungkin diperlukan tindakan untuk merawat klien bunuh diri di rumah sakit untuk melindungi orang tersebut dari tindakan menyakiti diri sendiri. Pengaplikasian person center dalam konseling kelompok. Peran unik konselor kelompok yaitu sebagai fasilitator, bukan pemimpin. Fungsi utama fasilitator adalah menciptakan suasana yang aman dan menyembuhkan, dan tempat di mana anggota kelompok dapat berinteraksi dengan cara yang jujur dan bermakna. Dalam hal ini, para anggota menjadi lebih menghargai dan mempercayai diri mereka sendiri sebagaimana adanya dan mampu bergerak ke arah pengarahan diri dan pemberdayaan. Rogers dengan jelas percaya bahwa kelompok cenderung bergerak maju jika fasilitator menunjukkan rasa percaya yang mendalam pada anggota dan menahan diri dari penggunaan teknik atau latihan untuk menggerakkan kelompok. Peran fasilitator adalah untuk memahami secara empati apa yang dikomunikasikan seseorang dalam kelompok. Alih-alih memimpin anggota menuju tujuan tertentu, fasilitator kelompok membantu anggota dalam mengembangkan sikap dan perilaku ketulusan, penerimaan, dan empati yang memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara terapeutik untuk menemukan arah mereka sendiri sebagai kelompok. Terapi seni ekspresif person center. Carl Rogers menggunakan seni ekspresif untuk meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi individu dan kelompok. Pendekatan Rogers dikenal sebagai terapi seni ekspresif, memperluas pendekatan person center untuk ekspresi kreatif spontan yang melambangkan perasaan dan keadaan emosional yang dalam dan tertekan yang tidak dapat diakses.
Ada beberapa prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Roger dalam terapi seni ekspresif person center. Yang pertama, semua orang memiliki kemampuan bawaan untuk menjadi kreatif. Kedua, proses kreatif bersifat transformatif dan menyembuhkan. Yang ketiga, pertumbuhan pribadi dan keadaan kesadaran yang lebih tinggi dicapai melalui kesadaran diri, pemahaman diri, dan wawasan. Yang keempat, kesadaran diri, pemahaman, dan wawasan dicapai dengan menyelidiki perasaan sedih, marah, sakit, takut, gembira, dan ekstasi kita. Yang kelima, perasaan dan emosi kita adalah sumber energi yang dapat disalurkan ke dalam seni ekspresif untuk dilepas dan diubah. Yang keenam, suatu bentuk seni merangsang dan memelihara yang lain, membawa kita ke inti atau esensi batin yang merupakan energi hidup kita. Yang ketujuh, ada hubungan antara kekuatan hidup kita, inti batin kita atau jiwa, dan esensi dari semua makhluk. Yang terakhir, saat kita melakukan perjalanan ke dalam untuk menemukan esensi atau keutuhan kita temukan keterkaitan kita dengan dunia luar, dan dunia dalam dan luar menjadi satu. Terapi person center perspektif multikultural. Kelebihan dari perspektif multikultural. Beberapa penulis menganggap terapi yang berpusat pada orang sebagai idealnya cocok untuk klien di dunia yang beragam. Chen memandang pendekatan ini sebagai cara ampuh untuk bekerja dengan individu yang mewakili berbagai latar belakang budaya, karena kondisi terapeutik inti adalah kualitas yang universal. Bohar dan Watson mengklaim bahwa filosofi yang berpusat pada orang adalah khususnya sesuai untuk bekerja dengan populasi klien yang beragam, karena konselor tidak mengambil peran ahli yang akan memaksakan cara hidup yang benar pada klien. Sebaliknya, terapis adalah sesama penjelajah yang mencoba untuk memahami dunia fenomenologis klien dengan cara yang tertarik, menerima, dan terbuka, dan memeriksa dengan klien untuk memastikan bahwa persepsi terapis akurat. Kekurangan dari perspektif multikultural. Meskipun pendekatan yang berpusat pada orang telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk menasehati orang dari berbagai latar belakang sosial, politik, dan budaya, ada beberapa kekurangan untuk berlatih secara eksklusif dalam kerangka ini. Banyak klien yang datang ke klinik kesehatan mental, komunikasi, atau yang terlibat dalam pengobatan rawat jalan menginginkan lebih banyak struktur daripada yang disediakan oleh pendekatan ini. Beberapa klien mencari bantuan profesional untuk menghadapi krisis, untuk meringankan masalah emosional, atau untuk mempelajari keterampilan coping dalam menghadapi masalah sehari-hari. Karena pesan budaya tertentu, ketika klien ini mencari bantuan profesional, itu mungkin sebagai pilihan terakhir. Mereka sering mengharapkan konselor direktif dan dapat ditunda oleh seorang profesional yang tidak memberikan struktur yang memadai. Kelemahan lainnya dari pendekatan person center adalah sulitnya menerjemahkan kondisi terapeutik inti ke dalam praktik nyata dalam budaya tertentu.